mendengarkan podcast ini. Kembali kita lihat 2 Korintus pasal 3, saudara. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, saudara. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, kembali saya tegaskan bahwa pemberitaan Injil tidaklah sama dengan siar agama. Di dalam kekristenan tidak boleh ada usaha untuk memindahkan orang non-Kristen menjadi Kristen. Karena itu bisa tidak mencapai maksud tujuan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus memiliki tekanan pada jadikan semua bangsa muridku. Itu berarti harus membuat orang bertumbuh dalam kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus, mencapai maksud keselamatan diadakan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Itulah sebabnya di dalam kekristenan tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Berbeda sekali saudara sekalian dengan agama-agama lain yang mengadakan ekspansi siar agamanya dengan aneksasi penguasaan satu wilayah, dan orang-orang di wilayah tersebut harus memeluk agama yang diyakininya, saudara. Kekristenan tidak demikian. Kekristenan adalah jalan hidup, di mana orang percaya harus menjadi surat Kristus, di mana orang menemukan jalan hidup itu. Ini tidak boleh digantikan dengan paparan ajaran teologia, paparan doktrin-doktrin, lalu orang ditaklukkan dengan pengertian-pengertian semata-mata. Pengertian penting sekali, saudaraku, tapi tidak cukup sampai di pengertian, sebab seseorang harus memiliki pengalaman langsung dengan Tuhan. Saudara perhatikan ini ya. Kalau agama Yahudi yang tahun 140 sebelum Masehi muncul ya, ini ada tokohnya Musa. Kalau agama Kristen, saya tidak suka sebenarnya menggunakan kata agama Kristen, tapi kekristenan abad 1 itu Yesus Kristus. Lalu agama Islam ini abad ke-6, tokohnya Nabi Muhammad, saudaraku. Ya, tokoh-tokoh ini sangat berharga, sangat terhormat dan sangat dikultuskan. Tetapi bedanya dengan Kristen beda. Ini bukan hanya sangat terhormat dan dikultuskan, tapi disembah. Kalau orang Yahudi tidak bisa berkata, oh Musa, aku mencintai engkau. Musa sudah mati, tidak bisa berinteraksi. Tetapi kalau Tuhan Yesus Kristus hidup, bangkit, dialah yang menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Amin. Dia Allah, anak Allah. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh agama-agama samawi lainnya. Allah kok beranak? Kok Allah 3? Ya kita bisa berkata mau 3 atau 4, emangnya masalah buat lo.
Sebab kenyataannya bahwa agama Yahudi yang merupakan agama pionir, agama Samawi pionir, menunjukkan bahwa Allah yang disembah itu Allah yang jamak, bukan hanya El tapi juga Elohim. Ini menunjukkan kejamakan yang diberi nama Yahweh. Yahweh. Nah, kekristenan itu mengajarkan jalan hidup di mana seseorang menemukan jalan itu lalu bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup. Jadi tidak hanya mengajarkan doktrin, ajaran, kajian-kajian teologi, lalu mengolah pikiran, lalu setuju. Tetapi mengajarkan jalan hidup. Di sini orang-orang yang menjadi pemberita firman, yang menjadi pelaku dari The Great Commission, yang menjadi pelaku dari amanat agung tersebut, haruslah orang-orang yang mewakili Kristus di dalam kehidupan ini. Tetapi ini kan digantikan dengan sekolah Alkitab, 4 tahun jadi sarjana teologi, plus 4 tahun lagi jadi master teologi, di briefing 1 tahun jadi penginjil diutus. Bukan tidak boleh, tapi bisa bercacat. Mestinya dari kecil seseorang itu dididik kebenaran, lalu bertumbuh terus dalam kebenaran. Remaja dididik terus dalam kebenaran, pemuda juga, sehingga menjadi matang. Anak-anak bisa menjadi surat yang terbuka bagi anak-anak lain. Remaja-remaja Kristen menjadi surat yang terbuka bagi remaja-remaja lain. Pemuda-pemuda Kristen juga menjadi surat yang terbuka bagi pemuda lain, dan seterusnya. Nah, kita melihat kerusakan ini, saudara, ketika kekristenan menjadi lembaga agama. Semua dijadikan sistem, format-format. Dan kita juga tidak tahu dari mana akan mulai membenahi kekusutan ini, saudara. Kita melihat fakta di mana orang-orang yang memberi diri untuk menjadi pemberita Injil, menjadikan itu sebagai semacam profesi. Saya bukan menolak atau menyangkal adanya orang-orang yang dipanggil khusus untuk itu. Ada. Paulus itu juga ya rasul, tapi juga memiliki special calling, saudara. Kan Tuhan memanggil orang dengan jawatan khusus, ada jadi gembala sidang, jadi rasul dulu, nabi, ada penginjil, ada pengajar, ada gembala sidang. Ini panggilan khusus, saudaraku. Tetapi pada dasarnya semua orang Kristen harus melaksanakan amanat agung di Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu. Nah, bagaimana melaksanakannya? How to imply, bagaimana melaksanakan atau mewujudkan amanat agung ini? Ya ini jadi surat yang terbuka itu. Jadi setiap orang dimanapun berada itu jadi agen-agen Tuhan. Kalau boleh menggunakan kata agen transformasi, ya harus jadi transformer itu yang merubah orang lain. Itulah caranya. Tapi kalau gereja sudah melembaga menjadi agama, mirip agama lain, lalu ada teknik-teknik ekspansi agama ke tempat lain dengan segala sistematikanya, bisa rusak. Nah, kemudian ya saudara, yang saya renungkan sementara saya memikirkan hal ini dari kemarin. Jadi ketika Roma ditaklukkan oleh kekristenan, artinya kaisarnya menjadi orang yang beragama Kristen, begitu ya saudara. Itu sebenarnya satu kemunduran malahan. Kalau satu pihak rasanya kemenangan, tapi apakah itu kemenangan yang diharapkan Tuhan? Kan kalau agama-agama tertentu, wah bangga loh, rajanya pindah agama gitu ya. Tapi sejak itu kan kekristenan merosot, saudaraku. Kan kekristenan jadi merosot, saudaraku. Justru menjadi awal dari kehancuran gereja. Tapi ketika gereja menghadapi aniaya yang begitu hebat dan luar biasa, justru gereja, maksud saya orang percaya,
itu menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Tapi ketika kekristenan menjadi agama negara, lalu kita melihat para pemimpin-pemimpin agama Kristen yang jadi rahib, jadi uskup, jadi pemimpin-pemimpin agama, jadi terhormat. Mereka membuat kingdom sendiri. Sampai hari ini kan, jadi kingdom sendiri, pemerintahan gereja itu. Nah, saya juga tidak tahu bagaimana mengurai kekusutan ini, saudara. Kalau kita bicara begini kan yang kita hadapi raksasa besar yang sudah dilegalisir oleh masyarakat Kristen sebagai sah. Tapi justru kita mengatakan itu kehancuran, itu kemunduran, itu penyimpangan. Nah, lalu bagaimana mengurai kekusutan ini? Ya, kita nggak tahu gimana mengurainya. Martin Luther, Calvin, Melanchthon, Zwingli itu kan melawan gereja yang dianggap menyimpang waktu itu. Nah, pertanyaannya apakah yang diperjuangkan para reformator itu sudah mencapai sasaran hari ini? Sebab faktanya Eropa hari ini juga bangkrut. Kekristenan bangkrut di situ. Nah, teologi mereka apakah cukup menopang kekristenan yang ada sehingga eksis sampai hari ini? Faktanya tidak. Faktanya tidak, saudaraku. Malah ada gereja yang berubah jadi rumah agama lain, dibeli menjadi rumah ibadah agama lain. Apakah keagungan para tokoh-tokoh agama ini dengan segala kebesaran organisasi, kekayaan gereja, gedung-gedung mewahnya menampilkan surat Kristus? Jika itu demikian, maka sama dengan agama lain yang siar agamanya pakai intimidasi, perang, pedang, waktu menang mereka merasa Allah membela mereka, Allahnya membela mereka. Apakah dengan cara begitu Allah kita membela kita? Bukankah ketika orang-orang Kristen mengalami aniaya dan Tuhan Yesus seakan-akan tidak berdaya, tidak membela mereka, justru itulah pengujian kesetiaan mereka. Amin. Anda ngerti saya ngomong apa ini? Dalam keprihatinan yang mendalam. Dalam keprihatinan yang mendalam saya bicara ini. Dalam keprihatinan yang mendalam, saudara. Saya mempersoalkannya dengan serius ketika saya berdoa, saya bertanya, bukan hanya satu kali, sementara saya punya perenungan hidup. Saya perkarakan, apa sih sebenarnya yang dikehendaki Tuhan? Uang? Enggak kan? Apa sih tenagaku? Tuhan butuh apa sih? Sebenarnya Tuhan hanya ingin mengendaki satu hati yang mencintai Tuhan dan teruji. Teruji. Jadi pada waktu orang-orang Kristen abad mula-mula, ini saya menyimpang sedikit ya, teraniaya lalu seakan-akan Tuhan tidak membela mereka. Tuhan menguji kesetiaannya sampai menemukan hati yang mencintai Tuhan. Itu minggu lalu telah kita baca itu ayatnya. Walaupun kamu tidak pernah melihat dia, tapi kamu mengasihi dia. Ingat gak saudara? Walaupun kau tidak melihat dia, tapi kamu dengan sukacita mengharapkan kemuliaan bersama dia, kira-kira begitu. Seakan-akan Tuhan tidak membela mereka. Nah, sekarang Tuhan mau menguji kita. Dunia terbuka kita masuki. Kalau zaman dulu kan dunia tertutup, orang Kristen tidak punya kesempatan memasuki kesenangan kenyamanan dunia karena mereka kehilangan harta, kekayaan, kenyamanan hidup, keluarga, segala sesuatu. Sekarang dunia terbuka. Nah, kita masuk atau tidak? Diuji. Kita mau jadi serupa dengan dunia atau tidak? Diuji. Kita bisa berseru gini, Tuhan, kalau zaman dulu kan orang bisa berseru, zaman gereja mula-mula itu, kenapa Engkau tidak bela kami Tuhan? Kenapa Engkau seperti sembunyi Tuhan? Tuhan menjawab, aku mau menguji kesetiaanmu. Walaupun Engkau tidak lihat aku, apa kamu setia kepadaku? Begitu saudara? Sekarang Anda bisa berseru, Tuhan kenapa aku masih duniawi? Kenapa aku masih bisa bersalah? Aku gak ingin bersalah Tuhan. Tapi kok salah terus ya? Kesempatan bersalah itu gak ditutup oleh Tuhan. Ketemu kesempatan berkorupsi, ketemu kesempatan berzina, ketemu kesempatan menjahati orang. Anda gak bisa berkata, Tuhan mestinya aku gak ketemu orang seperti ini. Dia sangat menyakitkan aku. Bagaimana aku gak marah? Sengaja aku pertemukan.
Tuhan, kalau aku tidak ketemu orang ini, saya tidak akan korupsi. Dia yang membuat kesempatan. Tuhan, kenapa ketemu pria ini atau wanita ini sehingga aku berzina? Tuhan, lewatkan, jangan engkau pertemukan orang macam ini. Aku bisa jatuh dalam dosa. Sengaja dipertemukan. Aku mau menguji kesetiaanmu. Dan pada waktu itulah surat terbuka baru bisa terbukti. Amin. Waktu kita dihina, diejek, punya kesempatan berdosa, disitulah surat terbukti. Bukan dengan kekuatan pedang, dengan kebesaran gedung, kebesaran organisasi. Bukan. Kekristenan kan seperti simpel di sini, tapi sebenarnya lebih sulit, saudaraku. Lebih sulit. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadi surat terbuka kalau kita sendiri tidak mengalami Tuhan? Orang Yahudi tidak bisa berinteraksi dengan Musa. Musa sudah mati. Peninggalannya itu ada. Taurat, hukum-hukum, syariat dengan sanksi-sanksinya. Mencuri potong tangan, berzina lempar batu sampai mati. Kekristenan tidak ada hukum-hukum. Tapi sebenarnya kita tidak dikembalikan ke zaman Abraham yang tidak ada Taurat. Tapi keagungan pribadi Abraham itu luar biasa. Lot itu ponakan yang mesti tunduk kepada pamannya. Tapi Abraham yang mengalah. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Ini luar biasa. Ketika istrinya meninggal, ditawari tanah gratis untuk menguburkan istrinya. Abraham menolak, dia beli. Ini luar biasa keagungannya. Ketika keponakannya dan banyak orang di sekitar Kanaan ditawan oleh Raja Kedorlaomer, dia dengan 318 orang, dia rebut 318, 315 itu. Itu dia merebut kembali. Lalu dia memberikan bagian itu kepada Melkisedek. Ini pribadi yang agung dan dia mentaati apa yang diinginkan Tuhan. Maka seorang yang menjadi surat yang terbuka, yang pertama dia harus bermartabat agung, yang kedua, ya, dia harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sehingga menuruti apapun yang Tuhan kehendaki. Karena telah ternyata kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi pelayanan gereja itu harus menciptakan manusia baru. Menciptakan manusia yang menjadi seperti surat yang terbuka. Jadi saudara mestinya mengerti ya, kalau gembala sidang ini satu kali harus berkata, saudara, kalau saudara serius, ayo di sini. Kalau nggak serius, cari gereja lain di mana engkau bisa bertumbuh. Itu bukan ngusir. Seriuslah kalian. Kalau di sini, ayo kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti seminar tanggal berapa itu? 16 ya, jam 8:30 kita mulai. Saudara hadirlah, jangan tidak hadir. Tapi daftarlah supaya kita tahu berapa jumlah orang yang bisa kita sediakan konsumsi. Kalau Anda nanti tidak daftar dulu, panitia sudah mempersiapkan, Anda begitu datang daftar langsung, tidak ditolak, tapi duduknya di tempat belakang sono tuh. Dan kalau sampai makan dibagi kurang, ya Anda nggak kebagian, tapi kalau lebih baru dikasih. Karena tiap bulan tambah banyak yang langsung daftar. Dia nggak mikir kita ini pesen makanan kurang sampai kita begitu ke Ukabinto lah, kemana lah. Udah nggak bayar, lalu begitu kan, nggak kasihan kita. Kan orang-orang begitu etikanya juga nggak baik. Kecuali memang tidak tutup kemungkinan ada orang-orang yang rencana mau keluar kota nggak jadi, bisa, itu bisa. Tapi kalau sengaja nanti gampang, itu kan mannernya itu loh, mannernya. Yang begini nggak mungkin jadi surat yang terbuka lah, saudara. Long etika biasa saja nggak etis kok, saudaraku. Karena kita ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Nah makanya gereja ini tidak boleh puas dengan jumlah jemaat sekian. Kalau satu kali kita punya gedung, tidak usah mikir gedung yang megah lalu memang gedung kita paling artistik di dunia. Apa sih yang begitu-begitu? Amin saudara.
Pak, kalaupun kita nggak punya gedung gereja juga nggak masalah. Sampai saya meninggal, saudara meninggal, tinggal generasi berikutnya, belum tentu masih ada ya. Tuhan sudah datang barangkali. Kita nggak usah punya gedung gereja, tapi orang-orang ini jadi gereja-gereja yang hidup, yang akan diangkat Tuhan. Itu cukup, saudaraku. Amin. Dan setiap saudara harus jadi surat yang terbuka. Jadi sebenarnya kita nggak usah pakai pamflet, brosur. Saudara itu seperti multi-level marketing itu. Nyari orang, memuridkan orang. Jadi kalau satu orang satu saja, that's it, it's enough. Satu orang satu saja sudah dimuridkan. Jadi pilihan itu. Nah, yang tadi saya mau katakan tapi tidak sempat saya katakan karena saya sibuk menjelaskan. Saya sudah mengatakan bahwa di dalam kekristenan itu kan bukan siar agama memindahkan orang beragama Kristen. Kan orang bisa dengar ucapan saya bingung ya saudara. Loh kok begitu sih? Jangan membuat orang beragama Kristen gitu kan. Bagaimana sih? Sebenarnya kekristenan itu bagaimana kita menjadi tergaram, terang dunia, sehingga mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa. Memuliakan Bapak di surga itu bukan ikut nyanyi-nyanyi. Kalau ikut nyanyi-nyanyi ya jadi anggota gereja itu jadi orang Kristen. Memuliakan Tuhan itu artinya memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Muliakanlah Allah dengan hartamu, muliakanlah dengan tubuhmu. Artinya ikut melayani Tuhan. Dengan kata lain, saya boleh gunakan kalimat ini, menjadikan orang corpus delicti. Itu saja. Jadi tidak usah ngotot kita membuat orang itu banyak-banyak datang ke gereja sebenarnya. Tapi berhubung ini sudah ada banyak orang Kristen yang sudah siap dituai. Ayolah saudara. Misalnya kalau sudah dikirim ke satu daerah, saudara datang jebret di situ. Seminggu, 2 minggu belum ada orang Kristen, tidak apa-apa. Anda juga tanam pohon, tanam palawija, dagang apa. Pasti Tuhan akan pertemukan orang yang jadi corpus delicti. 1, 2, 3. Itu yang benar. Dari jumlah 3, 4, 5 orang kan begitu. Jadi persekutuan yang indah, betul nggak? Itu baru persekutuan. Nah kalau begini kan bukan persekutuan namanya, tapi gerombolan. Ngerti maksudnya? Ya nggak bisa dihindari juga sih. Lalu ada komunitas-komunitas yang bisa menyatu boleh. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang masuk komunitas cuma karena mau memanfaatkan, akhirnya juga merusak. Itu tidak sedikit yang begitu. Jadi pemberitaan Injil yang kita lakukan itu bukan percakapan, tetapi Injil yang diperagakan. Orang melihat Injil yang diperagakan, Injil yang berbuah. Injil yang diperagakan, Injil yang berbuah, Injil yang dikenakan. Orang harus melihat keagungan Injil, bukan dari perdebatan, bukan dari argumentasi apologetika kita, tapi orang melihat Injil dari kehidupan kita yang dirasakan orang lain. Yang dirasakan lemah lembutmu, rendah hatimu, tulusmu, kepedulianmu kepada orang yang menderita. Itu baru membuat Injil dikagumi. Bukan perdebatan apologetika. Dari abad ke abad, jangankan Kristen dengan agama lain. Kristen sama Kristen aja berkelahi, saudara. Tidak pernah berhenti sampai hari ini. Yang kalah diasingkan. Bahkan ada yang dibunuh, dibakar, dianggap sesat. Apa Tuhan mengajar begitu? Kan tidak. Tapi karena tidak ada orang bersuara seperti begini, seperti ini, dihalalkan tindakan-tindakan itu. Kalau saya diserang orang, sesat, saya nggak balas, sesat juga kamu enggak. Ya kamu juga mungkin nggak sama. Tapi kalau yang saya pahami, ini membuat kita berjuang jadi corpus delicti. You see, nggak tepat betul menurut saya, tapi tidak membuat kamu masuk neraka. Aku tahu juga. Tapi nggak usah ngomong gitu juga, diam saja. Ini kalau abad-abad pertengahan itu perdebatan teologi itu yang kalah diasingkan. Diasingkan ke tempat-tempat terpencil. Sampai ada yang disembelih. Dibunuh, dianggap sesat.
Lah Tuhan nggak mengajar begitu. Siapa yang ngajar begitu? Anda ngerti ngomong? Ini fakta loh. Kalau Anda belum pernah belajar secara gereja, saya beritahu. Ini fakta. Sok-mosok Pak. Ya you percaya saya lah. Saya tuh belajar di situ. Bukan dimenangkan lewat perdebatan antar agama. Dialog-dialog yang membuat kepahitan. Saya sih nggak pernah dialog dan nggak mau saya dialog. Nggak mungkin ketemu dong. Amin. Landasan berpikirnya beda kok, dialog-dialog apaan. Nggak akan ketemu. Bahkan ketika kita dialog dengan agama Yahudi, kitab sucinya agama Yahudi, kitab perjanjian lama kita, itu pun nggak ketemu, apalagi agama lain. Nggak perlu. Biarlah perbuatan perilaku kita yang membuktikan siapa Allah yang benar yang kita sembah. Dan kalau dalam prinsip kita kan, ini prinsip iman Kristiani ya. Kalau you mau mengenal siapa Allah yang benar, you tanya orang Yahudi. Dia yang punya kitab yang menunjukkan Allah yang menciptakan langit dan bumi. You kenal Adam dan Hawa juga dari kitabnya orang Yahudi kan? Abraham, Noh, dari orang Yahudi. Tanya siapa Allah yang benar. Tanya kepada orang Yahudi. Tapi kalau kamu mau tanya bagaimana Allah yang benar, you lihat orang Kristen. Dan mestinya kita bisa membuktikan itu. Karena kita ini mentah. Sering sangat mentah. Perkara-perkara kecil saja kita sering meleset, saudaraku. Kesombongan, kemunafikan, ketidaktulusan. Keberatan kita membelah diri untuk orang lain. Bahkan tidak sedikit di antara saudara kepada orang tua saja, Anda tidak peduli loh. Sekarang orang tuamu ini bagaimana keadaannya? Anda nggak serius memperhatikan mereka. Belum tentu Anda serius. Udah punya istri, punya anak. Apalagi kalau pasangan hidupmu tidak peduli pada mertua, Anda ikut terbawa. Dan engkau mengkhianati orang tuamu. Bagaimana jadi surat yang terbuka? Di keluarga besarmu ada keluarga yang sakit atau susah, engkau tidak pernah mau bantu. Anda bisa pergi kemana saja, Anda bisa buat apa saja. Tapi kalau untuk membantu keluargamu, engkau keberatan. Bisa beli barang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar. Tapi Anda tidak membantu orang yang dalam kesulitan. Datang juga ke suara kebenaran, amin-amin juga gitu. Dengan wajah tanpa dosa. Tapi hari ini kita ada di sini, kita mau belajar, saudaraku, berubah. Amin. Biar orang menemukan Injil itu dari perilaku kita. Mengagumi Injil itu dari perilaku kita. Saya kan dikenal sebagai pengajar, saudara, dengan pengajaran-pengajaran yang ya sebagian orang memandang kontroversi, tapi sebagian memandang ini kebenaran. Ada seorang pengusaha di luar kota yang SMS kami, dia berkata, ya dia merasa betul-betul telah diubahkan Tuhan lewat suara kebenaran ini. Dia berkata bahwa kalau dia mendengarkan CD-CD khotbah, dia bisa menangis sendiri. Kadang-kadang tepuk tangan sendiri dia. Tepuk tangan sendiri. Tapi juga di dalam beberapa SMS-nya dia berkata, bagaimana aku bisa meneladani kebenaran, meneladani Pak Eras. Waduh, buat saya berat banget tuh. Saya nggak boleh bikin salah. Bukan hanya dikagumi pengajarannya, tapi Injil yang diajarkan sudah dikenakan nggak dalam hidupnya. Itu berat, saudaraku. Itu berat, saudaraku. Saudara mendengar saya khotbah seperti ini kan amin-amin kan? Tapi prakteknya bagaimana? Oleh sebab itu kan saudara perlu waktu banyak untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk periksa diri gitu, saudaraku. Iya, baru-baru ini Tuhan mengajar satu hal kepada saya. Kan saya sering ya berdoalah, saudara, itu menafas hidup saya di situ. Biar saya sedang wisata juga, saya juga tetap beri waktu jam 2:30, 3 pagi saya bangun. Saya bukan menunjukkan diri, saudaraku, enggak, maksudnya bukan membanggakan diri. Itu mahal banget, mahal sekali bisa punya waktu ketemu Tuhan, saudara. Saya kira 1:30 saya bangun tadi pagi. Sampai jam 3 baru tidur lagi. Pagi harus bangun khotbah. Saya cukup kuat. Kok bisa Pak? Ya saya enggak bisa, enggak begitu. Karena ya itu duniaku.
Ya Anda nggak boleh ikut-ikutan seperti saya yang nanti paginya naik mobil ngantuk nabrak. Kalau saya kan ada sopir di sebelah saya langsung tidur, langsung hilang saya. Sampai di tempat baru bangun. Iya. Dan ajaibnya seringkali hampir nggak pernah dibangunkan. Saya nggak tahu gimana bangun aja. Udah sampai, mau sampai udah bangun sendiri. Nah, itu saya tanya Tuhan, itu bagaimana menyenangkan Engkau Tuhan. Ya Tuhan ngajarin. Kamu merancang apa yang menyenangkan, membahagiakan, menyenangkan dirimu. Pernah kamu merancang sesuatu yang untuk menyenangkan aku? Waduh, hebat sekali. Kita mau jalan-jalan, kita rancang. Kita mau beli barang, kita rancang. Apa kita merancang untuk menyenangkan Tuhan? Kalau saya, Tuhan sudah beri proyek-proyek tertentu, saudara. Yang saya tidak perlu cerita kepada saudara, karena saudara bisa menganggap saya cari dana, atau saudara mungkin nggak layak juga itu pikul salib di dalam beban yang sekarang sedang saya lakukan. Saya merancang itu, Tuhan. Aku mau menyenangkan hatimu, bukan untuk berprestasi di mata manusia, tapi aku mau membuat engkau senyum, Tuhan. Lalu Tuhan mengajarkan satu lagi, menyenangkan Tuhan itu bukan hanya sesaat, pada waktu-waktu tertentu, tetapi setiap tarikan nafas kita, itu setiap saat menyenangkan Tuhan. Dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan dalam segala hal. Kalau kita berpikir satu yang negatif, kita sudah mulai marah, curiga. Tidak boleh mikir begini. Kita diawasi Tuhan. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan tulus. Setiap kali kita mau mengambil tindakan-tindakan, kita pertanyakan, Tuhan berkenankah engkau Tuhan dengan keputusan atau pilihan ini? Kita persoalkan. Kalau Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, tidak cukup dengan tulisan di tinta kertas. Amin. Tidak cukup dengan tinta di atas kertas, tapi Roh Allah. Tadi pagi saya mengatakan hidup kita singkat, betul? Yang digambarkan uap, digambarkan bunga rumput. Tapi ketika nanti seseorang meninggal, ternyata ilustrasi uap, bunga rumput tidak mewakili sesungguhnya singkatnya hidup ini. Singkatnya hidup ini, saudaraku, yang 70 tahun, tidak lebih besar setitik air yang jatuh ke laut. Tidak ada artinya sama sekali. Uap bunga rumput yang sesaat itu tidak bisa mewakili betapa betul-betul singkatnya hidup ini. Orang akan menyesal, akan ingin kembali lagi hidup, dan ingin mengulangi hidup dan mengisinya dengan benar. Jangan menyepelekan hal ini. Satu kali kesempatan hidup itu sesuatu yang dahsyat, yang mesti menggetarkan, dan orang baru bisa menyadari ini ketika orang tutup mata mati, baru dahsyat banget ya satu kali itu. Anda tahu dong kalau penerimaan mahasiswa baru gitu hanya satu kali kesempatan, tidak ada gelombang kedua. Anda tahu artinya itu? Penerimaan pegawai hanya satu kali kesempatan. Yang satu kali itu biasanya sesuatu yang menegangkan, betul nggak? Itu hal sederhana yang masih bersifat fana. Tetapi kalau hidup ini menyangkut kekekalan, satu kali itu harus kita hayati dengan benar. Sesuatu yang mendahsyatkan, dahsyat. Jangan sampai nanti kita ingin balik lagi. Kok Pak Eras ngomong-ngomong gitu? Pengen tahu? Ya saya cerita saja apa yang saya alami, tidak saya karang. Saya sempat berdoa, saya pernah berdoa hari-hari ini juga. Tuhan, bagaimana perasaan orang mati? Bagaimana perasaan ketika orang sudah tidak ada waktu lagi untuk hidup? Nah, saya mikir karena di antara saya dapat penghayatan ini. Orang akan kembali ingat, aku mau balik lagi. Nah itu yang saya dapat, dan beberapa lagi yang lain akan saya kasih tahu lain waktu. Saya sudah tulis, saya ketik itu. Saya ketik, saudara. Sementara orang wisata, pagi makan, siang-siang pulang, saya tidur di hotel, saya ketik, baru tidur. Tidur, malam bangun lagi. Banyak yang saya persoalkan, dan asik. Kalau Tuhan hidup, Tuhan bisa mendidik dan mengajar kita. Kesempatan kita sekali, biar kita memiliki kesempatan berinteraksi dengan Tuhan lewat Roh-Nya.
yang menggarap kita, membuat Injil itu hidup dalam diri kita. Kepada para pembicara yang hadir di sini yang mendengarkan khutbah ini, hidupkan kebenaran yang kamu sampaikan. Hidupkan dalam hidupmu. Engkau harus menghidupi kebenaran itu. Menghidupi. Jadi hidup. Tuhan akan tambahkan nanti. Engkau akan menyampaikan dengan api yang murni. Dan semangat yang tulus. Dan tanpa takut siapapun. Tidak bermaksud untuk cari keuntungan apa-apa. Hanya berkerinduan agar kebenaran ini engkau pahami dan merubah hidupmu. Dibaca lagi yuk ayat itu supaya ada urutannya dari depan. Ayo Sandra. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Kata ternyata artinya terbukti, real. Tadi saya sempat mengucapkan satu kalimat yang itu sebenarnya menarik apa? Injil itu mengubah hidupmu dan dirasakan orang. Dirasakan orang. Orang mencium keharumanmu. Orang mencium keharumanmu. Orang merasakan jamahan Tuhan. Kalau Kristus itu penuh kasih, lemah lembut, rendah hati, hidupmu harus memuat unsur-unsur itu, elemen-elemen itu, dan orang merasakannya. Doktor teologi saya tidak menjawab sama sekali, kecuali saya bertobat dan berubah. Tapi banyak doktor teologi, master teologi sudah rasa dia berhak berbicara. Sebenarnya kalau kelakuannya belum benar, kamu tidak berhak berbicara. Sebab kalau kamu berbicara tentang Tuhan, kelakuanmu tidak sesuai dengan apa yang kau ucapkan, kamu menghinakan firman yang kau ucapkan. Kalau dulu saya nggak peduli itu. Yang penting saya ngomong, kelakuan saya nggak benar, itu urusan saya dengan Tuhan. Tapi kita harus berubah, saudaraku. Kita berbicara firman yang luar biasa, tapi kelakuan kita tidak sesuai dengan firman yang kita ucapkan. Kita menghina firman itu, kita melecehkan, merendahkan firman itu, saudaraku. Kalau ada gembel pakai kalung, itu kalung mahal. Jadi nggak mahal karena gembel yang pakai. Anda ngerti itu? Tapi sebenarnya saudara, ini juga kalau orang terhormat kaya lalu pakai jam tangan palsu, orang nggak duga itu palsu, betul nggak? Dia nipu juga. Yang paling bagus adalah kita agung, yang kita pakai juga agung. Jangan kita khotbah bagus, kelakuan kita nggak bagus, rusak kebenaran itu. Maka kita menyesali loh saudara, kenapa saya tidak hidup suci dari dulu, yang tidak bercacat, tidak bercela. Kita masih sembarangan hidup, tapi Tuhan masih beri kita kesempatan untuk menjadi surat yang terbuka. Jadi sekarang saudara cerita tentang, oh suara kebenaran, Pak Eras itu benar loh, wah khotbahnya begini-begini. Tapi kelakuanmu tidak benar. Aku bisa direndahkan oleh kelakuanmu itu. Ini maaf ya, bukan saya ya. Ini tadi saya membuat ilustrasi saja. Saya nggak peduli mau ditinggikan atau direndahkan. Tapi firman kebenaran itu. Saya ngomong begini ada fakta, saudaraku sekalian. Orang yang datang ke Rehoboth tapi kelakuannya tidak benar. Sampai anak-anak sih tersandung oleh kelakuan orang tuanya. Ini pasti nggak beres. Tetapi juga, ya ini sedikit yang begini menurut saya. Tapi tidak sedikit mereka yang berkata, ini dari luar negeri. Dia bilang pun menantu saya itu waduh dulu orangnya. Tapi sejak ikut gerejanya itu Erastus, dia berubah. Itu membahagiakan sekali. Sama dengan hidup kita. Bagaimana Injil menjadi agung. Tuhan Yesus jadi terhormat. Kelakuan kita yang ikut berperan di situ. Beri kemuliaan Tuhan. Telah ternyata, terbukti bahwa kamu adalah, baca terus, bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Tidak meragukan kan pelayanan Paulus hebat? Kita harus menghadirkan Paulus, ajarannya di sini. Paulusnya sudah meninggal.
Seandainya Paulus hidup pada zaman sekarang, dia ditanya, Om, gereja mana yang Om merasa sejahtera di situ? Om Paulus bilang, aku mau ke Rehoboth saja. Paulus nggak punya teman kecuali Erastus dan gengnya. Oke, boleh tepuk tangan saudara biar Tuhan dimuliakan. Ini jadi sombong, didengar orang jadi sombong. Itu dihapus saja nanti kalimat ini ya. Jangan dimunculkan ya Yanto, jangan dimunculkan lah. Nanti itu kayak paling benar saja. Sebenarnya saya ngomong begini ini gara-gara ada pengusaha yang bertobat di salah satu hotel di Palembang. Saya masih ingat. Dia berkata, kalau Paulus hidup zaman sekarang ini gak punya teman kecuali Pak Eras gitu. Saya tahunya itu dari dia. Padahal dia juga belum lama bertobat loh. Tapi orangnya udah Kristen dari dulu. Dia kecewa sekali dengan gereja dan baru balik setelah dia melihat ada khotbah di TV. Kok dia lain gitu? Jadi dia berhenti mau ke toilet nggak? Jadi nah itu di situ dia mulai mengenal. Jadi dia ngomong begitu. Tapi yang ini tolong dihapus. Nanti dikira saya meninggikan diri kayak temannya Paulus sendiri dan yang lain bukan temannya, kan kurang ajar saya jadinya. Mendingan nggak usah lah. Ya udah pas, udah nggak usah, skip aja ya. Tapi indah saudara kalau kita bisa mengikuti ini. Karena ditulis oleh pelayanan kami di sini Paulus. Jadi kita punya pelayanan itu ngikutin jejak Paulus. Amin saudara. Yang merubah orang dan orang jadi surat yang terbuka. Terus ditulis bukan dengan tinta. Iya, bukan dengan tinta. Tidak perlu, kita juga perlu surat pujian dari manusia. Ya, kan kalau Anda membaca ayat yang pertama, baca coba. Adakah kami mulai lagi? Coba. Ayat 1. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Terus, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua kita orang. Kita gak usah bela diri ya. Rehoboth benar, Erastus itu benar, gak usah. Tolong Tuhan, kita gak bela diri. Orang mau kecam, mau celah kita bagaimana, udah biarin. Ada surat yang terbuka. Ya, tolong ya saudaraku, jangan sampai firman kebenaran direndahkan karena kelakuan kita. Ya, amin saudara. Tapi yang penting sekarang ini bukan demi siapa-siapa, tapi keselamatan jiwamu demi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang penting. Rubah dirimu demi kemuliaan namanya. Ditulis bukan dengan tinta. Terus? Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Artinya kalau dengan tinta itu bisa temporal. Kalau ditulis dengan roh Allah itu berarti bisa abadi. Masih ingat apa yang dulu sering saya gambar saudaraku? Jadi kalau ini mata, dia melihat, mendengar, di sini lalu ada sirkuitnya. Nah yang paling banyak dilihat, didengar dan yang paling diterima itu ini. Ini nesyamah ya saudaraku. Nesyamah. Nah, ini saudara. Ini nilai abadinya di sini. Ditulis oleh Roh Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu di sini. Nih nesyamah. Itu memiliki nilai kekal, nilai abadi, saudara. Amin. Nilai abadi. Oleh sebab itu cara berpikirnya, way of thinkingnya harus dirubah di sini. Dari melihat semua kejadian akan menjadi sesuatu yang indah. Masuk ke dalam, terukir, tergores, yang sampai tidak bisa diubah. Ini akan jadi the final result. Ini hasil akhir. Hasil finalnya di sini. Tetapi dengan roh Allah yang hidup. Wah, kata yang hidup. Kita berinteraksi. Saya berharap saudara itu punya prime time itu berdoa dan itu menjadi saat yang menyenangkan. Aduh, aku nanti mau berdoa. Itu saat yang menyenangkan. Tadi ada seorang ibu kasih saya bantal. Pak, jangan ketawain ya Pak, pemberian ini apa? Ini Pak, mau ketawain, jangan ketawain. Enggak apa? Ini bantal kalau Bapak berlutut. Aduh, itu ibu. Itu ibu datang ke kebaktian di Citycon, rumahnya Tangerang,
atau Cengkareng gitu. Aduh, Tangerang ya, iya. Bukan Cengkareng, Tangerang. Buset dah itu, ibu jauh bener. Kasih bikin bantal, mungkin sulaman dia sendiri untuk bapak berlutut tuh. Itu kan dengan katanya doa terus ya Pak ya, gitu maksud. Doa terus ya Pak supaya bapak khotbahnya bener ya, hidup bapak bener ya. Wis ben wis rapopo wis. Maksudnya opo ini? Tapi tulus ya, nggak kebayar loh bantal itu saudara. Kok kepikir bantal loh? Nanti jangan nanti Anda bilang Pak ini beker Pak. Maksud lo apa kasih beker ini? Supaya bapak itu bangun berdoa. Waduh. Nggak apa-apa dia membuat aku bisa berinteraksi dengan Roh Allah yang hidup. Allah itu misteri loh saudara. Jadi hidup bagi orang yang menghidupkan. Jadi mati bagi orang yang tidak memperdulikan dia. Jadi kalau ada orang yang begitu ekstrim cinta Tuhan, nanti orang yang tidak mengalami Tuhan begini, pusing gue lihat dia. Pusing itu gila atau nggak waras ya? Dua-duanya kali. Tapi kita yang bergaul dengan Allah lihat mereka, gue pusing kalau lu nggak takut Tuhan ya. Ya sama-sama pusing nih. Pusing ketemu pusing, dengan Roh Allah batu. Teruskan Bu Sandra. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kok disebut loh daging ya? Kita diproses lewat segala kejadian. Amin. Lalu masuk ke dalam hati kita, dalam nesyamah kita yang akan membentuk kita. Sola Gracia.